Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dejuliana dengan NPM 2018 4350 1783. Di sini saya akan menjelaskan suatu program dengan judul Sistem Informasi Administrasi pada Sedikbud yang sana berbasis Java. Nah, program ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk bagi saya untuk meraih gelar S1 saya seperti itu. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam programnya. Nah, di sini langsung akan muncul menu login. Nah, di dalam menu login ini terdapat dua akses masuk, yaitu ada akses admin dan user. Nah, perbedaan dari keduanya itu terdapat dalam menu utamanya. Nah, kalau untuk admin dia bisa membuka seluruh button yang ada di menu utama seperti itu. Sedangkan kalau untuk user dia tidak bisa membuka button laporan. Nah, jadi dia tidak bisa mencetak laporan seperti itu. Nah, misalnya kita masuk sebagai user terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan usernya, habis itu passwordnya. Jangan lupa untuk memilih akses masuknya, oke? Nah, di sini kita langsung ke menu utama dari sistem ini. Seperti itu. Nah, di dalam menu utama ini terdapat menu profil, about, sign out, ada input murid, input wali, input guru, pembayaran non-SPP, pembayaran SPP, pembayaran ujian. Nah, dan di sini ya harusnya ada menu laporan. Nah, tapi karena kita masuk sebagai user tidak dapat membuat menu atau mencetak laporan. Nah, jadi ini tidak muncul seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan menu-menunya yang ada di menu utama, yaitu ada menu profil. Nah, di sini itu menjelaskan tentang sejarah singkat tentang profil dari SDIT Fajar sendiri seperti itu. Nah, di sini secara singkat dan jelas. Habis itu kita ke menu about. Nah, di menu about ini menjelaskan tentang informasi tentang program ini gitu loh, secara singkat dan padat seperti itu. Nah, terus ini adalah menu keluar. Nah, karena kita masih belum mau keluar, jadi kita klik menu aja. Nah, di sini saya akan coba masuk ke input murid. Nah, di dalam input murid ini terdapat button-button simpan, ubah, hapus, dan bersih. Nah, kita akan coba untuk menggunakan button-button ini. Seperti itu. Nah, misalnya kita masukkan ID murid. Nah, ID murid ini kita tidak memakai penomoran otomatis karena takutnya ini menggunakan nick atau nick dari siswa tersebut seperti itu. Nah, misalnya kita masukkan MD011. Nah, di sini misalnya nama muridnya itu Dini Septiani. Nah, tanggal lahirnya misalnya dia lahir tahun 2017 di bulan Juni 14 seperti itu. Dia itu perempuan. Nah, nama walinya misalnya Ismi Islamiyati. Nah, misalnya dia kelas berapa? Dini itu misalnya kelas 6. Nah, hobinya apa? Misalnya dia hobinya itu menari. Nah, kita simpan data. Nah, simpan data berhasil. Nah, berarti data akan langsung berhasil tersimpan seperti itu. Nah, misalnya, oh ternyata Dini itu tanggal lahirnya salah. Tuh, misalnya dia tahun 2016. Kita ganti 2016. Nah, coba kita ubah datanya. Nah, ubah data berhasil. Nah, di sini dia jadi 2016 seperti itu. Nah, misalnya kita mau mengklik ya, kita mau menghapus data. Nah, kita hapus, kita klik salah satu data yang ingin dihapus, terus kita klik buttonnya, button hapus. Nah, hapus data berhasil. Nah, data akan terhapus di tabel ini gitu.
Nah, untuk button bersihkan kita cukup mengklik, terus kita coba di sini bersihkan. Nah, dia juga akan membersihkan sendiri. Misalnya kita menulis MD 008, namanya misalnya Yunita. Terus kita nggak jadi nih, kita mau bersihkan, kita bisa langsung bersihkan secara otomatis seperti itu. Nah, jadi button ini semua bisa dipergunakan. Jadi penggunaan CRUD di dalam ROM ini berhasil seperti itu. Nah, misalnya ini kan data ini kan banyak, sedikit. Kalau misalnya datanya banyak, kita bisa menggunakan text field ini untuk mencari data seperti itu. Misalnya cari dengan nama murid di sini. Nah, misalnya aku mau Rani. Nah, Rani. Nah, di sini akan otomatis dia akan langsung ngasih menimbulkan atau mengeluarkan Rani saja seperti itu. Nah, untuk button ini, nah ini berfungsi untuk sebagai refresh data. Misalnya ada perbandingan antara database satu dengan database yang lain, kita bisa mengklik ini untuk merefresh database seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mengecek keberhasilan dari button ini, kita cukup mengedit tabel ini. Kalau kita klik, dia akan otomatis kembali seperti semula. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah benar ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 button nih. Nah, di sini itu untuk ini, untuk menu ke menu utama ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk ini, untuk button ini dia akan meminimize. Nah, seperti itu. Dia meminimize. Nah, kalau misalnya button ini dia untuk memperbesar ke full screen seperti itu. Nah, untuk input data murid ini sudah berhasil semua ya. Nah, kita lanjut ke input data wali. Nah, di sini ada data wali nih, teman-teman. Nah, kita ini memakai ID wali. Nah, ID wali ini nggak saya otomatiskan nomornya karena takutnya ini memakai nomor NIK atau yang lain sebagainya. Nah, jadi saya tidak mengotomatiskannya. Nah, contohnya kita akan mencoba untuk menggunakan tombol CRUD ini, apakah berhasil atau tidak di from input data wali. Nah, misalnya WD011. Nah, nama walinya tadi kan nama wali yang sebelumnya itu Dini itu Ismi ya, Ismi Islamiyati. Nah, ya, dia lahir tahun berapa? Misalnya tahun 1992 bulan September 16. Nah, seperti itu. Nah, pilih dia tuh apa? Misalnya ibu kandung. Nah, pekerjaan. Nah, pekerjaan misalnya dia itu wirausaha. Nah, seperti itu. Nah, pilih interval penghasilannya. Nah, di sini misalnya 1 juta sampai 3 juta. Nah, nomor teleponnya kita masukin. Alamatnya misalnya dia itu di Jalan Mawar nomor 3 Bekasi. Nah, seperti itu. Kita coba simpan data. Nah, simpan data berhasil. Nah, langsung datanya itu langsung masuk ke tabel data seperti itu. Nah, di situ misalnya nih, ini ada Susanti. Susanti itu ternyata gaji ibunya itu bukan 1 sampai 3 juta, tapi itu 3 sampai 5 juta. Nah, kita ubah datanya. Nah, ubah data berhasil. Nah, di sini dia sampai 3 sampai 5 juta seperti itu. Nah, misalnya kita keklik nih. Nah, masa kita hapus gini terlalu lama ya. Nah, kita bisa menggunakan tombol bersihkan. Dia otomatis akan mengosongkan seperti semula. Nah, misalnya ada yang salah nih. Aduh, ada yang pengen kita hapus. Kita tinggal klik di tabelnya, data yang ingin kita hapus, terus kita klik tombol hapus. Nah, hapus data berhasil. Nah, dia akan menghapus di database dan di data tabel ini seperti itu. Sehingga semua button yang ada di from data wali ini berfungsi dengan baik. Nah, membuat
penggunaan CRUD yang ada di form data wali ini berhasil seperti itu. Nah, lanjut ke form input guru. Nah, di dalam input guru ini terdapat ID murid, nama guru, jenis kelamin, tanggal lahir, wali kelas, email, nomor telepon, dan alamat. Nah, kita akan mencoba untuk mempergunakan semua button yang ada di data guru. Apakah berhasil atau tidak seperti itu. Nah, MD 004. Di sini saya tidak menggunakan ID, tidak menggunakan penomoran otomatis karena takutnya menggunakan nomor NIK dan lain sebagainya. Saya nama gurunya itu Ibu Mawar Melati. Terus jenis kelamin itu perempuan, tanggal lahirnya misalnya 1992, Agustus tanggal 16, wali kelas misalnya dia nggak wali ya, kita bisa kosongkan seperti ini. Saya emailnya itu mawar@gmail.com seperti itu. Nomor teleponnya, kita tulis nomor teleponnya. Alamatnya misalnya Bojongkulur, Bogor. Kita simpan. Nah, simpan data berhasil seperti itu. Misalnya kita mau mengubah nih, karena Ibu Mawar itu sudah menjadi wali kelas 5. Nah, kita tinggal ganti. Nah, disitu kita ubah data. Nah, ubah data berhasil seperti itu, langsung terubah ya. Nah, misalnya kita menulis, kita klik ini, kita nggak sengaja keklik database. Nah, kita daripada lama-lama untuk membersihkan seperti ini, nah kita cukup mengklik tombol bersihkan, dia langsung membersihkan secara otomatis. Untuk menghapus, kita akan mencoba menghapus data. Nah, di sini kita klik hapus data berhasil. Nah, sehingga penggunaan CRUD yang ada di form data guru ini berjalan dengan baik seperti itu. Kita akan coba untuk text field pencarian nama guru, apakah bekerja? Nah, berarti ini bekerja dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu pembayaran non-SPP. Di sini ini adalah tampilan dari form pembayaran non-SPP. Nah, di sini ID pembayaran dilakukan dengan penomoran otomatis. Nah, sehingga admin maupun user tidak akan bisa mengedit gitu loh. Jadi ini adalah transaksi atau ID pembayaran secara otomatis seperti itu. Dia akan terus bertambah sesuai dengan data yang kita tambahkan seperti itu. Misalnya, data murid juga ini kita lakukan secara otomatis ya. Jadi dia itu tidak bisa kita klik manual atau ketik manual. Nah, menurut saya ini adalah metode yang sangat memudahkan para pekerja seperti itu. Jadi kita tinggal ambil data di sini. Nah, kita tinggal cari mana data yang ingin kita cari. Nah, seperti misalnya Rizi ya, Rizi. Nah, Rizi. Kita klik. Nah, di sini akan masuk secara otomatis, datanya akan masuk ke text field secara otomatis seperti itu. Nah, terus kita masukkan tanggal pembayarannya, misalnya Agustus tanggal 9. Nah, dia itu mau bayar buku saja. Nah, kita klik button ini, dia akan langsung otomatis hasilnya untuk pembayaran buku itu berapa harganya seperti itu. Nah, disitu kita tulis nama penerima, misalnya Silmi. Nama pembayar misalnya Ismi. Misalnya Pak Sunario. Nah, kita isi statusnya lunas, terus kita simpan data berhasil. Nah, habis itu misalnya IPAH itu salah, IPAH itu ternyata bayarnya itu udah sama baju seragam. Nah, kita tinggal klik ini, kita klik tombol ini, nah dia akan otomatis terhitung secara otomatis seperti itu. Habis itu kita coba ubah data berhasil. Nah, dia akan langsung menjadi 350.000 seperti itu. Nah, misalnya kita coba untuk tombol bersihkan apa berfungsi. Nah, ini berarti tandanya dia berfungsi ya, seperti itu. Nah,
coba kalau kita hapus data, apakah akan berhasil? Nah, dia juga berhasil dengan sangat baik. Untuk text field pencariannya kita akan coba Tata. Nah, ini berjalan dengan baik ya. Untuk requestnya juga berhasil. Nah, setelah admin melakukan transaksi maupun user, kita bisa mencetak untuk menjadikan bukti pembayarannya itu slip. Nah, itu caranya kita tinggal klik ini, tombol ini. Nah, kita masukkan ID pembayarannya berapa. Misalnya itu RAN 0001 untuk kredit ya. Kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini akan memunculkan struk pembayaran non SPP, yaitu untuk bukti pembayaran untuk wali murid. Nah, di sini itu ada nomor transaksi pembayaran. Jadi untuk struk pembayaran ini saya ambil dari from data murid, data wali murid, dan data pembayaran non SPP seperti itu. Nah, lanjut kita ke menu pembayaran ujian. Nah, di pembayaran ujian ini sama, ID pembayarannya itu nomornya itu kita otomatiskan. Jadi kita tidak bisa untuk mengedit ya teman-teman. Nah, di sini juga data murid kita otomatiskan juga. Jadi dia bersifat ambil data dari tabel murid seperti itu. Misalnya kita mau Rani. Nah, Rani itu pembayarannya itu dia itu tanggal 16. Kita pilih dia mau UTS atau UAS. Misalnya dia mau UTS. Nah, ini otomatis total pembayarannya akan muncul ya, seperti itu. Kita pilih statusnya lunas. Kita simpan, kita coba simpan data berhasil, seperti itu. Nah, ini juga ID pembayaran otomatis langsung ke 12. Yang tadinya 11 langsung ke 12. Nah, dia akan menyesuaikan ya, seperti itu. Nah, lanjut kita akan coba ubah. Misalnya Kahfi itu bayarnya UAS bukan UTS. Kita coba ubah data berhasil. Nah, dia menjadi UAS ya. Dengan totalnya juga akan berubah seperti itu. Nah, kita coba tombol bersihkan. Nah, bekerja dengan baik. Untuk tombol delete juga sama. Nah, berarti menandakan penggunaan CRUD di form pembayaran ujian ini berjalan dengan baik, seperti itu. Kita coba text field pencariannya, ini bisa dua parameter, jadi bisa ID murid dan nama murid. Nah, misalnya ID muridnya MD 001, ini terdetek ya teman-teman. Nah, terus kita cari dengan nama, misalnya namanya itu Rani. Nah, terdetek, berarti penggunaan pencariannya berhasil juga, seperti itu. Nah, di sini juga ada cetak data untuk bukti pembayaran slip ujian, seperti itu. Kita coba masukkan transaksinya, misalnya U0002. Kita klik. Nah, di sini akan muncul slip pembayaran ujian. Seperti itu. Saya juga mengambil dari 3 database, yaitu ada data murid, data wali, dan data pembayaran ujian, seperti itu. Nah, lanjut ke menu pembayaran SPP. Nah, jadi kita masuk ke form pembayaran SPP. Nah, ini dia adalah form pembayaran SPP. Di sini ID pembayarannya juga sama, tetap otomatis. Nah, jadi dia nggak akan bisa diedit sama siapapun, seperti itu. Untuk data murid juga sama, dia nggak bisa, jadi sistemnya ambil data dari tabel data murid, seperti itu. Misalnya kita mau ambil nama Naya Merah. Nah, Naya Merah, terus dia mau bayar nih misalnya tanggal hari ini ya, 29 Agustus. Nah, pilih pembayaran, misalnya dia mau bayar tuh 4 bulan. Nah, 4 bulan, nah langsung ke detect hasilnya. Otomatis ya, total pembayaran itu ke detect. Nah, terus bulan yang dibayar berarti kan dia 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April ya dia. Berarti dia sampai April. Nah, kita klik tombol ini, dia otomatis keterangannya akan langsung muncul ya teman-teman. Misalnya lunas 4 bulan sampai bulan April, seperti itu. Nah, kita tinggal pilih nama penerima, itu misalnya admin 2. Dan nama pembayar, misalnya namanya itu Tony.
Tony Septian. Nah, di situ kita coba tombol simpannya. Nah, simpan data berhasil. Nah, data berhasil tersimpan seperti itu. Nah, kita coba untuk ubah. Misalnya dia itu admin 1. Nah, kita ubah datanya. Nah, terubah ya, teman-teman. Nah, admin 1. Habis itu kita coba untuk bersihkan. Nah, tombol bersihkan juga berjalan dengan baik. Nah, untuk tombol hapusnya kita akan coba hapus data berhasil. Oke. Nah, misalnya kita coba untuk text field pencariannya ya. Misalnya itu Reddit. Apakah bisa? Nah, itu berhasil ya, teman-teman. Coba pakai ID MD 010. Nah, terdeteksi ya, teman-teman. Berarti text field pencariannya berhasil bekerja dengan baik seperti itu. Untuk tombol ekspresi kita coba, dia juga berhasil dengan baik seperti itu. Nah, di situ kita akan mencoba tombol cetaknya nih. Nah, di sini untuk mencetak slip pembayaran SPP, misalnya itu Trans 0006. Trans 006 kita coba. Oh, dokumen nggak ada, coba kita lihat. Oh, oke, maaf, salahnya itu nolnya itu 3 ya, teman-teman. Jadi itu harus sesuai, karena kalau nggak sesuai dia nggak akan ketemu seperti itu. Misalnya 0006 kita coba. Nah, dia akan keluar slip pembayaran SPP. Nah, di sini juga saya menggunakan 3 database, ada data murid, data wali, dan data pembayaran SPP seperti itu. Nah, berarti tombol atau penggunaan CRUD yang ada di pembayaran SPP berjalan dengan baik seperti itu. Kita keluar. Nah, berarti semua menu ini berjalan dengan sangat baik ya, teman-teman. Habis itu kita coba ke menu laporan. Nah, untuk menu laporan karena ini user, jadi kita tidak bisa untuk membukanya. Jadi kita harus keluar dulu ya. Dan oh ya, untuk tampilan utamanya ini itu di sini ada namanya ya teman-teman. Jadi tuh dia tuh akan langsung ke deteksi. Setiap kita login sebagai user atau admin, dia akan terdeteksi namanya seperti itu. Nah, kita sign out dulu, kita masuk sebagai admin. Admin kita masukkan kata sandinya dulu, Erika 37, ini 2000, admin. Kita coba masuk. Nah, masuk ya. Nah, di sini di menu utama ini kita bisa mengakses tombol laporan. Akan timbul tombol laporan. Nah, jadi di tombol ini kita bisa mencetak nih laporan-laporan pembayaran untuk diserahkan kepada atasan seperti file sekolah dan lain sebagainya. Misalnya laporan murid, kita coba klik. Nah, di sini berhasil terbuka di sini. Ini adalah laporan data murid. Nah, di sini ada nama tata usahanya seperti itu. Nah, lanjut ke laporan wali murid. Nah, di sini itu ada laporan wali murid berhasil dan laporan guru. Nah, berhasil ya, teman-teman. Habis itu kita ke laporan pembayaran. Nah, di laporan pembayaran ini tuh menggunakan parameter ya, teman-teman. Jadi itu tuh kita menggunakan awal dan akhir. Misalnya kita SPP, tanggal awalnya berapa nih? Kita mau coba cek tanggal Agustus tanggal 1 sampai tanggal 15 ya. 15 kita cetak. Nah, ini berhasil dicetak. Jadi ini cuman sampai tanggal 15 ya, teman-teman tuh. Tuh lihat. Kita coba sini. Nah, jadi cuman hanya sampai tanggal 15 saja seperti itu. Itu untuk tombol
cetak pembayaran non SPP. Nah, di sini ada tombol 2 ini. Nah, ini berfungsi untuk kembali dan ini untuk ke menu utama seperti itu. Coba kita masuk lagi. Menu ujian juga sama ya, teman-teman. Ini kita menggunakan parameter. Jadi kita pilih tanggal awal dan akhirnya. Nah, ini sangat berguna untuk para admin, yaitu sebagai tata usaha yang mengelola sistem ini. Nah, jadi dia mempermudah para admin atau tata usaha untuk membuat laporan kepada kepala sekolah seperti itu. Nah, ini untuk laporan pembayaran ujian. Nah, habis itu kita coba untuk pembayaran SPP-nya. Kita masukkan lagi. Coba misalnya tanggal 10 ya, teman-teman. Kita coba. Nah, ini kita tadi teks sampai tanggal 10 aja. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi penggunaan laporan ini berhasil ya untuk bottom-bottom laporan pembayaran SPP, pembayaran SPP, dan laporan pembayaran ujian. Nah, kita langsung aja ke menu utama. Nah, kembali lagi ke menu utama. Itulah tadi penjelasan tentang sistem program ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena penulis juga masih belajar seperti itu. Nah, lanjut ya, kita keluar, yaitu kita klik menu sign out. Nah, yakin keluar? Yes. Nah, keluar dari program. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.